dengan intensitas tinggi. Hujan dengan intensitas besar menghasilkan energi kinetik yang memecah agregat tanah dan mempercepat aliran permukaan. Yang kedua, yakni kemiringan permukaan tanah atau lereng. Semakin curam lereng, maka semakin cepat aliran air, sehingga daya kikis meningkat. Ketiga, yakni minimnya vegetasi. Tanah tanpa tumbuhan tidak akan terlindungi dari aliran air atau air hujan. Yang keempat, sifat tanah. Tanah berpasir atau struktur lemah lebih mudah tererosi dibanding tanah liat yang stabil. Yang kelima, yakni aktivitas manusia. Penebangan hutan, pembukaan lahan tanpa konservasi, dan pertanian tidak terkelola mempercepat erosi. Mencegah atau solusi agar mengurangi terjadinya erosi. Menurut buku Sukses Menuju OSN Geografi jilid 1 karya Ashdin Nanovita Shanur yang diterbitkan oleh penelitian osn.com, terdapat pada bab 8 tentang tanah dan manajemennya di subbab konservasi tanah. Terdapat 3 metode. 1. Metode vegetasi. Penggunaan tanaman dan sisa-sisa tanaman untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan dan erosi. Fungsinya melindungi tanah terhadap daya perusak butir hujan, melindungi tanah terhadap daya perusak aliran permukaan, dan memperbaiki kapasitas infiltrasi dan penahanan air. Bentuknya seperti penghijauan, yaitu penanaman kembali di hutan tandung gundul dengan jenis tanaman tahunan. Fungsinya untuk mencegah erosi, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyerap debu atau kotoran di udara lapisan bawah. Reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan gundul dengan jenis tanaman keras. Fungsinya untuk menahan erosi dan diambil kayunya. Penanaman secara kontur, yaitu menanami lahan searah dengan garis kontur. Fungsinya untuk menghambat kecepatan aliran air dan memperbesar resapan air ke dalam tanah. Cara ini sangat cocok dilakukan pada lahan dengan kemiringan 3-8%. Penanaman tumbuhan penutup tanah atau buffering, yaitu menanam lahan dengan tumbuhan keras. Fungsinya untuk menghambat penghancuran tanah permukaan oleh air hujan, memperlambat erosi, dan memperkaya bahan organik tanah. Penanaman tanaman secara berbaris, yaitu melakukan penanaman berbagai jenis tanaman secara berbaris. Penanaman berbaris tegak lurus terhadap aliran air atau arah angin. Pada daerah yang hampir datar, jarak tanaman diperbesar. Pada kemiringan lebih dari 8%, jarak tanaman dirapatkan. Fungsinya untuk mengurangi kecepatan erosi dan mempertahankan kesuburan tanah. Pergiliran tanaman, yaitu penanaman tanaman secara bergantian dalam satu lahan. Jenis tanamannya disesuaikan dengan musim. Fungsinya untuk menjaga agar kesuburan tanah tidak berkurang karena kecenderungan diambilnya mineral tertentu. Zero tillage atau tanpa pengolahan, membiarkan sisa-sisa tanaman tetap seperti sedia kala tanpa dibuang atau tidak membajak tanah. Pengolahan ini dianggap dapat mengurangi erosi karena tanah yang dibajak akan kehilangan daya ikatnya selain juga untuk menghemat biaya. Namun biasanya not zero tillage meningkatkan kemungkinan adanya pest. Shelter belt, menanam pohon secara linier di sekitar area pertanian. Fungsi untuk melindungi tanaman dan angin kencang yang mampu mengerosi tanah. Mulching,
Mulching. Pemberian mulsa pada tanah. Mulsa adalah segala jenis benda yang diberikan pada permukaan tanah untuk meningkatkan tekstur dan struktur tanah. Mulsa dapat berupa pupuk kompos, kotoran hewan, gabah, campuran tanah dan rumput, serbuk kayu, dan sebagainya. Mulsa dapat melindungi tanah dari erosi, menjaga kelembaban dan suhu tanah, serta meningkatkan kandungan organik atau mulsa alami.